رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, tetap semangat kita melaksanakan ibadah puasa saat ini, hari ini, dan semoga Allah tambahkan hidayah dalam jiwa kita, sehingga dengan hidayah itu Allah mengantar kita untuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut, dan Quran menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Kita sebagai seorang beriman, ketika melihat dan memandang Al-Quran, tanamkan sifat yang pertama, bahwasanya kitab suci Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan dan kebenaran mutlak ada dalam Al-Quran. Jangankan satu kalimat, satu kata pun tidak ada kebohongan. Maka dikatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Alkitab, Al-Quran, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hilangkan perasaan salah sangka, tapi tanamkan keyakinan Quran adalah kitabnya Allah yang sampai hari ini tidak ada kesalahannya, tapi berisi mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tanamkan keyakinan bahwasanya kitab suci Quran adalah kitab yang menyempurnakan suhufnya para nabi terdahulu dan kitab-kitab nabi terdahulu. Sebagaimana kitab Taurat yang Allah berikan pada Musa alaihissalam, kitab Zabur yang Allah berikan pada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang Allah berikan pada Nabi Isa alaihissalam, maka Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, kita pandang Quran sebagai pedoman kehidupan kita yang akan membentuk pandangan hidup, tuntunan hidup, dan tatanan kehidupan yang baik di dunia sementara, bahkan di akhirat yang selama-lamanya. Maka untuk itu, kata-kata yang pertama keluar daripada Al-Quran sebagai wahyu pertama turun dalam surah bulan Ramadan, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Dalam kata yang pertama, pada kalimat pertama yang turunkan adalah kata Iqra, yang artinya adalah bacalah. Maka dengan membaca ini menjadi gerbangnya ilmu, apakah ilmu akhirat, apakah ilmu dunia. Dan kita bisa bayangkan Al-Quran ketika dibumikan di Jazirah Arabia, masuk dalam pikiran dan jiwa-jiwa para sahabat, maka dalam tempo yang singkat, Jazirah Arabia yang berisi orang-orang jahiliyah, tapi Quran telah ada dalam dada dan pikiran mereka dan merubah peradaban jahiliyah sehingga menjadi mercusuar peradaban yang muncul daripada Jazirah Arabia ketika itu, sehingga mereka menaklukkan Persia, menaklukkan Mesir, Romawi dan sebagainya. Dikarenakan tingginya nilai Al-Quran tadi, maka dia menggulung filsafat-filsafat yang ada, filsafat Romawi, Yunani, kemudian Persia, Mesir, digulung oleh Al-Quran ini. Demikian keadaannya yang dahsyat ketika itu. Maka dipacu dari kalimat Iqra, bacalah Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya.
memang dia bukan bahasa kita. Dia bahasa Arab yang fasih. Namun kita sebagai orang di luar Arab, ada juga yang bisa menerjemahkan Al-Quran, tapi juga banyak umat Islam yang tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Namun membacanya tetap berpahala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falau hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membaca Al-Quran, ya, maka baginya ada kebaikan. Dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka membaca Al-Quran bukan satu kalimat, satu kata, bahkan per hurufnya itu pun bernilai pahala. Maka Rasul mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka 1 huruf Quran itu bernilai pahala, dan itu bernilai 10 kebaikan. Maka Rasul pun mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia fasih, dia mengerti hukum tajwidnya dan memenuhi hak-hak hurufnya dalam 1 huruf dan kalimat-kalimatnya, dia mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia, lagi bertakwa, lagi taat kepada Allah SWT. Dan adapun orang yang baca Al-Quran, kemudian dia terbata-bata baca Al-Quran, sulit dan terasa berat oleh dia untuk baca Quran karena dia tidak mahir, bacaannya terputus-putus, dan dia merasa berat untuk bacanya karena dia tidak bisa dan dia belajar. Maka Rasul mengatakan lahu ajron, maka baginya pahala 2 kali lipat. Pahala membaca Al-Quran dan pahala berpayah-payah, bersusah-susah, berat untuk belajar Quran. Jadi dapat pahala membaca dan pahala belajar. Maka baginya 2 pahala. Tapi tentu saja tidak bisa menandingi orang-orang yang mahir, apalagi fasih dan dia hafiz atau hafal Quran. Tetapi ini kesemangatan yang Rasul tanamkan pada jiwa kita, agar timbul semangat bagaimana kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW apabila bulan suci Ramadan, beliau akan mentadarus Al-Quran. Maka di hadapan malaikat Jibril, beliau baca Quran. Jika ada kesalahan, kekurangan, maka Jibril melengkapinya. Maka termasuk sahabat Zaid bin Sabit ini pernah menyaksikan perkara seperti ini. Tapi sayang hari ini karena adanya corona, sebagian masjid ditutup, tidak boleh sholat tarawih, sholat Jumat, dan bahkan tadarus Quran pun tidak berkumandang di speaker-speaker masjid. Yang biasanya ketika malam hari bacaan tadarus itu memecah keheningan malam, menambah syahdunya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan semoga Allah berikan kita kekuatan iman, ditambah hidayah dalam jiwa kita semua. Dan kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat satu kaum itu dengan Al-Quran, dan juga Allah merendahkan, menjatuhkan martabat satu kaum juga dengan Al-Quran. Yang artinya adalah jika kaum muslimin yang ada satu di kawasan daulah, negara atau negeri atau bangsa, ketika dia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, lalu dia mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat kaum itu
kepada derajat kemuliaan yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi jika di satu kawasan negara, satu bangsa, satu negeri, mereka membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi justru ayat-ayat Al-Quran itu diinjak-injak nilai hukumnya oleh kepribadian manusia yang buruk, dengan akhlak yang buruk. Mereka mencacati Al-Quran, menghina Al-Quran, bahkan bertolak belakang dengan perintah Al-Quran. Apa yang dilarang Quran mereka kerjakan, apa yang diperintahkan Quran mereka tinggalkan. Maka yang terjadi seperti ini, jika umat sudah lari daripada Al-Quran, mereka tidak mematuhi hukum-hukum Al-Quran, maka kemerosotan moral akan terjadi, dan terjadi juga yang namanya kehancuran satu bangsa. Maka dengan demikian, satu bangsa akan baik jika akhlak masyarakatnya itu baik. Tapi jika akhlak masyarakatnya sudah menjadi rusak, maka tunggu kehancuran satu negeri itu. Inilah keindahan daripada Al-Quran sebagai penuntun hidup kita yang telah merubah keadaan zaman ketika itu, zaman jahiliyah, menjadi zaman peradaban yang luar biasa. Maka dengan demikian, tanamkan semangat kita untuk mentadarus Al-Quran. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran." Terangilah, sinarilah rumah-rumah kalian dengan memperbanyak sholat. Jika kaum laki-lakinya, mari belajar kita sholat berjamaah di masjid, di musola. Dan bagi wanitanya, belajar menjaga sholat di waktunya, di awal waktunya. Lalu setelah sholat, sinari rumah dengan banyak baca Al-Quran. Maka dengan demikian, rumah yang disinari dengan bacaan Al-Quran itu sebagaimana dia akan bercahaya laksana bintang-bintang di langit. Ketika kita malam hari dalam kondisi gelap, kita memandang ke langit yang tidak ditutupi oleh awan mendung, nampak bintang-bintang berkelap-kelip. Maka demikianlah keadaan rumah-rumah orang Islam yang dibacakan Al-Quran. Maka malaikat memandang dari langit ke bumi ini, maka rumah-rumah itu menjadi pelita seperti bintang-bintang di langit. Banggalah kita bisa baca Al-Quran, maka luangkanlah waktu untuk Al-Quran. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Ini kan seperti kontradiktif dengan kalimat lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan diperanakkan, tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Nabi yang mendengar ini mengatakan, mereka berkata, siapa mereka ya Rasulullah yang menjadi keluarga-keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Maka qala, Rasul bersabda, ahlul Quran, yaitu orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Quran dan menyebarkan Quran. Mereka adalah keluarganya Allah dan mereka adalah keluarga khususnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuhum, mereka keluarga yang khusus. Maka Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka generasi ke generasi akan terus hidup bacaan Quran di rumah-rumah dan setiap klinik kehidupan umat Islam jika ada orang yang belajar dan mengajarkannya. Maka semoga Allah senantiasa menjadikan kita cinta pada Quran dan baca Quran, dan semoga menjadikan keluarga kita menjadi keluarga Al-Quran, sehingga kita menjadi keluarga istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah lahirkan generasi daripada keluarga keturunan kita, satu di antaranya adalah orang yang hafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah hidayah pada kita semua dan memberikan apa yang menjadi hajat kita di hadapan Allah taala. Semoga puasa kita terima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.